screen ini record video terlebih dahulu. Oke, supaya cepat kita sambil mulai saja. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Data Science Programming ya. Ini pertemuan ketiga. Kita masih bahas soal fundamental dari Python terlebih dahulu ya. Masih basic dari Python. Di pertemuan kali ini kita akan fokus ke dua hal, yaitu ke percabangan dan perulangan. Percabangan dan perulangan. Ini bukan hal yang baru ya buat teman-teman, karena waktu di C++ kemarin juga sudah pernah dibahas. Dan pembahasannya pun masih sama terkait dengan if untuk yang percabangan. Dan untuk yang perulangan, saya ambil satu saja, karena mungkin yang paling banyak digunakan untuk nanti ke depannya adalah di for ya. Jadi sebetulnya ada juga while, tapi while-nya nggak akan saya bahas karena juga jarang dipakai di data science, umumnya menggunakan for. Oke, jadi kita akan fokuskan ke dua perintah ini saja, yaitu if dan for. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya hanya bahas sedikit tentang percabangan. Percabangan itu baru teman-teman gunakan kalau teman-teman menghadapi sebuah pilihan gitu ya. Contoh sederhananya misalnya untuk menyalakan lampu, itu berarti ada dua pilihan ya. Lampunya menyala dan lampunya tidak menyala. Di situ baru kita gunakan percabangan. Percabangannya di mana? Contohnya misalnya di saklar atau di tombol lampunya. Ya, jika tombol lampunya on, maka lampunya menyala. Jika tombol lampunya off, maka lampunya mati. Nah, itu salah satu sampel dari percabangan. Nah, di dunia nyata nih, misalnya paling sederhana dan paling dekat adalah misalnya teman-teman dapat nilai 80. Maka 80 itu dikonversi ke grade-nya apa? Misalnya grade-nya A. Nah, yang dikatakan A itu yang nilainya dari range berapa ke berapa. Misalnya dari 80 ke 100 itu A. Dari 75 ke 79 misalnya. Atau dari 70 lah, 70 ke 79 itu grade-nya adalah B. Nah, itu contoh lain daripada percabangan. Jika nilai teman-teman 80, maka grade-nya A. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Oke, hanya saja di sini kalau teman-teman mengingat waktu di C++ begitu ya. Nah, di C++ itu kurang lebih penggunaan if-nya mirip dengan di Python. Misalnya teman-teman punya variabel namanya nilai, kalau di C++ misalnya dia, misalnya nilainya 80. Kita if ya. Jika nilai teman-teman itu di atas dari sama dengan 80 gitu ya, maka teman-teman punya grade-nya adalah A misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk di if di C++. Nah, konsep if yang harus teman-teman pahami itu adalah bagaimana caranya menggunakan if ya, gitu. Atau kapan harus menggunakan if. Kalau teman-teman sudah memahami cara menggunakan konsep if, maka di setiap bahasa pemrograman itu sebetulnya tidak sulit gitu. Karena tiap bahasa pemrograman mirip-mirip. Kita bandingkan dengan menggunakan if di Python. Ya, di Python lebih sederhana ya. Nih, saya kasih tanda dulu di sini supaya nggak bingung. Ini adalah uh, sampel yang C++. Okay. Nah, kita akan coba untuk yang Python. Di Python seperti biasa, kita gunakan variabel yang sama, tapi tidak pakai tipe data ya. Nilai teman-teman misalnya punya nilai 80. Nah, kemudian di sini if-nya adalah strukturnya seperti ini. If kondisinya seperti apa? If. Nah, kondisinya berarti kalau nilainya di atas sama dengan 80. Itu nggak usah pakai tanda atau nggak usah pakai simbol apa-apa, langsung nilai
lebih dari sama dengan 80, makanya itu diganti dengan titik 2. Kemudian di enter. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah, kan kalau di C++ itu harus ada kurung kurawal seperti ini ya. Nah, sebagai pengganti kurung kurawalnya, itu di Python teman-teman wajib menggunakan indentation ya. Di indent atau di type. Jadi ada jarak nih antara if dengan pernyataannya. Itu wajib ya. Tapi biasanya kalau teman-teman pakai IDE yang support Python, contohnya Google Colab, PyCharm misalnya ya, atau Jupyter Notebook, ketika teman-teman klik titik 2, kemudian enter, ini startnya di sini. Ya, startnya di agak menjorok sedikit gitu. Kemudian kita beri pernyataan print grade-nya adalah A. Kita coba jalankan, maka nanti hasil akhirnya adalah A. Karena nilainya 80 dan jika nilainya lebih dari sama dengan 80, maka yang dicetak adalah A. Seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah indentation-nya ini. Indentation-nya ini wajib. Kalau seumpamanya indentation-nya ini teman-teman nggak pakai, kita coba jalankan, maka error. Dengan notifikasi errornya adalah expected unintended block. Maksudnya adalah di sini diharapkan oleh si Python-nya adalah ada sebuah indent, ada blok untuk mengindent. Nah, maka kita perlu cukup sesederhana teman-teman tab satu kali ya, bukan di spasi kayak gini, bukan, tapi cukup di tab, kemudian codingnya akan berjalan normal seperti yang kita inginkan. Jadi ini adalah bentuk atau struktur sederhana dari sebuah if di Python. Paling sederhana. Oke, kemudian muncul pertanyaan adalah bagaimana kalau nilainya nggak 80? Contohnya gimana kalau nilainya adalah 75? Kira-kira hasilnya apa? Hasilnya tidak ada hasilnya. Karena kita belum mempersiapkan jawaban atau kondisi apabila nilainya nggak 80. Kita baru mempersiapkan jawaban atau pernyataan kalau nilai kita di atas 80. Tapi kalau yang di bawah 80 itu belum kita siapkan. Maka pilihan lain atau kondisi lain, kita buat yang namanya pilihan lain. Nah, pilihan lainnya kalau di C++ namanya else if. Kalau di Python kita singkat supaya lebih mudah, yaitu elif. Jadi ketika teman-teman mau menambahkan kondisi yang lain, contohnya nilainya di atas 70 misalnya, maka teman-teman bisa menggunakan elif. Ini bentuk keduanya. Oke, teman-teman masih punya nilai 75. Kalau dijalankan masih tetap tidak ada hasilnya ya, karena belum kita handling. Nah, di sini untuk menambahkan elif nih, teman-teman harus hati-hati. Sejajarkan elifnya dengan if yang di atasnya. Karena elif ini merupakan bagian daripada yang if di sini. Jadi else if nilai lebih dari sama dengan 75, maka kita cetak grade-nya adalah B. Kita jalankan, baru 75-nya ada. Tapi gimana kalau 50? 50 nggak ada juga, kosong. Ya, berarti kita harus bikin lagi. Elif nilai lebih dari sama dengan 60 misalnya, maka grade-nya adalah C. Bawahnya lagi gimana? Kita bikin lagi. Elif nilai sama dengan 50 misalnya, print D. Nah, kemudian ketika kita sudah tidak punya opsi yang lain, gitu ya, pokoknya selain daripada 50 ke atas, ini kan 50 ya, berarti 50 ke atas itu nilainya antara grade A sampai D. Maka bagaimana dengan di bawah 50? Kita cuma punya satu pilihan lagi, yaitu E misalnya. Maka pilihan terakhir, teman-teman bisa aja sih tulis lagi di sini elif gitu ya. Elif nilai kurang dari 49 begitu ya. Bisa aja.
Tapi ketika ini merupakan sebuah pilihan terakhir dari teman-teman, itu teman-teman cukup menggunakan yang namanya else. Else itu berarti pilihan yang lain lah, pokoknya selain yang daripada sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi untuk menggunakan else, kita kopikan lagi dulu di sini, kita pindahkan ke yang bawah. Maka kita bisa tambahkan else nih di sini. Selain daripada itu, pokoknya nilainya adalah E. Oke. Di sini misalnya kita turunkan lagi ke 45, maka hasilnya adalah. Nah, seperti itu cara menggunakan if di Python. Sekali lagi, ini adalah yang paling sederhana. Pilihannya cuma satu, kondisinya cuma satu. Nilai di atas dari 80, nilainya adalah A. Nah, kemudian kalau punya pilihan yang lain, kita buatkan yang namanya elif atau else if. Dan yang terakhir adalah kalau kita punya pilihan paling akhir, selain daripada yang sudah kita tentukan, teman-teman gunakan else. Kalau pilihannya cuma dua, ya berarti bisa langsung dari if, langsung ke else. Kalau pilihannya cuma dua. Kalau pilihannya banyak, ya teman-teman bisa lengkapi dengan elif terlebih dahulu. Oke. Nah, teman-teman bisa nanti cobain terlebih dahulu bagaimana caranya menggunakan if di Python. Oke. Kemudian ya, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke materi berikutnya adalah ada beberapa jenis if yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau ini kan if yang biasa lah ya, yang monoton, boring, kurang lebih kayak gini-gini aja. Nah, saya punya contoh kasus, misalnya seperti ini ya. Saya punya nilai, misalnya 85 lagi. Tapi bentuk if saya seperti ini. If nilai lebih dari sama dengan 80, maka grade-nya adalah A. Kemudian 70, maka grade-nya adalah B. Kemudian kita coba tampilkan grade-nya. Nah, menurut teman-teman nih, if jenis seperti ini kira-kira hasilnya apa ya? Ada yang punya gambaran? Kira-kira hasilnya apa? Ada yang bisa mengira-ngira misalnya? Kira-kira ini hasilnya apa ya? A mungkin, Pak. A. Oke, grade-nya A. Kalau kita coba di contoh yang if yang ini, itu nilainya pasti A ya. A. Misalnya yang ini juga jadi 70 misalnya ya, supaya sama. Nilainya A. Tapi untuk contoh if yang ini, itu nilainya bukan A, tapi nilainya adalah B. Kenapa? Nah, teman-teman bisa perhatikan sejenak apa perbedaan yang di atas dengan yang di bawah. Atau kalau teman-teman cobain lagi di sini ya gitu, if lagi nilai lebih dari sama dengan 60 misalnya, grade-nya C. Kita if lagi di sini nilai lebih dari sama dengan 50, maka grade-nya adalah D. Ini kalau saya jalankan nilainya D. Nah, teman-teman apakah sudah menotis perbedaan yang atas dan yang bawah seperti apa? Kok yang atas nilainya A, yang bawah kok nilainya bisa jadi D? Nah, itu karena yang atas itu teman-teman menggunakan else if. Selain itu, jika ada selain itunya ya. Tapi kalau yang bawah teman-teman nggak pakai selain itu. Tapi teman-teman bikin if lagi, bawahnya if lagi, if lagi. Memang terlihat seperti sama ya, padahal hasilnya berbeda. Kita contohkan. Misalnya teman-teman punya nilai 85. Ini kalau pakai selain itu jika ya, pakai elif. Kita cek di sini. Jika nilainya di atas sama dengan 80, nah nilai di sini bernilai 85 kan ya.
Apakah 85 lebih besar daripada 80? True. Gitu ya, benar. Maka hasilnya adalah A. Kalau yang atas sudah true, maka dijalankanlah pernyataan atau perintah print A ini dan elif di bawah tidak akan dieksekusi. Karena dari else sampai if ini dianggap satu kesatuan, satu perintah, satu rangkaian perintah sama si Python. Jadi kalau yang di atas sudah ketemu, maka yang bawah nggak akan dicek lagi. Contoh lain, misalnya teman-teman di sini punya nilainya adalah 65. Nilainya 65. Apakah 65 lebih dari 80? Ini kok tidak terpenuhi, maka dijalankan perintah yang di bawahnya. Apakah sekarang nilainya 65 lebih dari 70? Masih salah juga. False juga. Karena dia false, dia coba lagi ke pilihan atau kondisi yang terakhir, yang bawahnya nilainya 65. Apakah 65 lebih dari sama dengan 60? True. Maka yang diambil adalah yang C. Ketika sudah ketemu yang C, sudah ada true-nya nih, maka yang dua di bawahnya tidak akan lagi dieksekusi. Itu kalau teman-teman pakai elif. Nih, kita cek dulu ya, apakah benar atau tidak. Hasil akhirnya adalah C. Nah, tapi kalau teman-teman cek codingannya ini teman-teman punya nilai 85. If nilai 85 lebih dari sama dengan 80, true. Tapi pada saat baris ini, itu grade-nya A. Tapi di bawah, karena bukan pakai elif, tapi pakai if, maka diasumsikan if-nya ini adalah if yang berbeda. Maka dicek lagi sama Python-nya. If lagi. Sekarang nilainya 85, lebih dari sama dengan 70, benar juga. Maka pada codingan di sini, grade-nya berubah menjadi B. Ternyata di if lagi. Maka sekarang di sini 85 lagi, lebih dari sama dengan 60, masih betul juga. Masih true, maka posisinya sekarang grade-nya ada di C. Dan seterusnya sampai yang bawah juga masih true, alhasil nilainya adalah D. Seperti itu. Jadi perhatikan kembali kalau teman-teman menggunakan if dan menggunakan elif. Kalau memang masih dalam satu rangkaian yang sama, itu silahkan menggunakan elif. Tapi kalau rangkaiannya berbeda, ya boleh silahkan pisahkan if. Misalnya di bawahnya ini ada cek lagi, misalnya ada kehadiran nih. Kehadiran sama dengan 75%. Nah, ini teman-teman boleh ngecek lagi pakai kehadiran. Tapi kan di sini teman-teman kasusnya masih mengecek soal nilai. Karena masih mengecek soal nilai, alangkah lebih baiknya kalau kita pakai else if di sini. Nah, itu terkait penggunaan if dan elif. Nah, sekarang kita coba kasus yang lain. Kasus yang lain saya punya dua parameter sekarang, ada nilai dan kehadiran. Saya kehadirannya 60%. Sekarang saya punya soal. Jika kehadiran lebih dari sama dengan 75, maka lulus dengan grade-nya ada pengecekan lagi. Jika nilainya lebih dari sama dengan 85, maka grade-nya A. Dan seterusnya. Ini B, C, D, dan E. Misalnya. Yang ini 70, misalnya. 60, 50. Yang ininya selain itu. Selain itu, maka grade-nya E. Tapi, jika kehadirannya kurang dari 75, maka dianggap tidak lulus. Berapapun nilainya.
Berarti kalau di contoh kasus seperti ini yang perlu kita cek atau yang perlu kita kondisikan ada dua, yaitu kehadirannya dan nilainya. Nah, bagaimana untuk mengatasi contoh kasus seperti ini? Contoh kasus seperti ini, teman-teman bisa gunakan dua opsi. Yang pertama, opsi menggunakan operator logika, dan opsi kedua, teman-teman menggunakan nested if. Kalau teman-teman mau menggunakan operator logika, maka kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. If, begitu ya. Enaknya kita pindahin ke bawahnya saja. Jadi ini adalah soalnya begitu. Ini solusinya. Jika kehadiran lebih dari sama dengan 75, maka itu biasanya seperti itu ya. Langsung enter. Tapi ini ternyata ada pengecekan yang kedua. Pengecekan kedua, kalau kehadirannya 75 dan nilainya di atas 85, maka lulus dengan grade A. Maka teman-teman lanjutin. N nilainya lebih dari sama dengan 85, baru di sini maka print misalnya. Lulus dengan grade A. Nah, kemudian kita kopas lagi aja di bawah supaya cepat. Elif lagi, kita ganti. Kehadirannya 75 semua ya, cuman nilainya berbeda. Ada yang nilainya 70, grade-nya B. Ada yang nilainya 60 dengan grade-nya C. Ada yang 50 dengan grade-nya D. Begitu. Dan sisanya berarti yang di bawah 50. Dengan grade-nya tidak lulus ya sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, lulus dengan grade E misalnya. Dan yang terakhir adalah bisa menggunakan elif kehadiran di bawah 75 begitu. Atau karena itu adalah pilihan terakhir, maka else print tidak lulus. Nah, contohnya di sini tidak lulus. Kenapa bisa tidak lulus? Karena kehadirannya 60. Contoh kita ganti ininya 75, lulus dengan grade A. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan operator logika N. Kenapa yang dipilih N bukan OR? Karena N ini adalah baru dikatakan true kalau dua bagian ini, kehadiran dan nilai ini, dua-duanya sama-sama true. Jadi baru terpenuhi kalau kehadirannya di atas 75 dan nilainya di atas 85. Tapi kalau ininya diganti dengan OR, maka salah satunya saja, contohnya kehadirannya aja yang 75, maka bodo amat. Yang nilainya berapapun langsung true. Begitu pula sebaliknya. Kalau kehadirannya tidak terpenuhi, tapi nilainya di atas 85, itu juga masuknya jadi true. Nah, bukan itu yang kita inginkan, maka yang paling tepat adalah menggunakan N. Ini kalau menggunakan operator logika. Solusi yang kedua, ini adalah solusi yang pertama ya. Nah, solusi yang kedua, itu teman-teman menggunakan yang namanya nested if. Nested if. Atau bahasa Indonesianya apa? If bersarang atau if majemuk atau ada if di dalam if begitu ya. Nah, ini kurang lebih caranya kita apa ya sesuai dengan namanya ya. Ada if, perintah if, kemudian di dalam pernyataan if itu ada if lagi. Nah, contohnya seperti ini. Karena di sini yang pertama kali dicek adalah kalau kehadirannya di atas 75 atau enggak, berarti yang pertama kali kita cek adalah apakah kehadirannya 75 atau enggak. Maka if yang utama adalah if yang kehadiran. Kehadiran lebih dari sama dengan 75, maka langsung kita selesaikan di situ, nggak pakai operator logika terlebih dahulu. Nah, cuman kalau yang tadi di sininya langsung bisa pakai print gitu ya.
Nah, ini kita harus cek dulu nih. Karena ternyata kalau kehadirannya 75, lulus, betul lulus, tapi ada grade-nya. Grade-nya itu berdasarkan nilai. Maka di sini kita munculkan if lagi. If nilai di atas sama dengan 85, maka gitu ya. Ya, kita kopas aja dari sini. Begitu. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah posisi penempatan elifnya. Teman-teman jangan menempatkan elifnya di sini. Kalau elifnya di sini, maka elif ini adalah punyanya si if kehadiran. Pokoknya perhatikan kesejajarannya aja pokoknya. Kalau mau bikin elif untuk if nilai, maka elifnya harus menjorok tepat di bawah if yang ini. Ini konsekuensi sebagai pengganti dari kurung kurawal tadi ya. Jadi untuk mengetahui kelompok dari if-nya adalah dia harus satu jajar seperti ini. Nah, di sini kita pakaiin lagi elif nilainya tidak sama dengan 70 misalnya, 75 tadi ya. Nah, 70 misalnya. Maka lulus dengan grade D. Nah, ke bawahnya kita kopas. 60, 50, dan else. Oke, grade-nya grade C, grade D, dan grade E. Nah, seperti itu. Berarti ini merupakan satu kesatuan if untuk mengecek apakah nilainya grade-nya dapat apa. Nah, kemudian pilihan yang terakhir adalah else untuk yang kehadirannya di bawah 75. Perlu diperhatikan else di sini harus sejajar dengan if. Maka di sini tidak lulus. Nah, seperti itu. Ini menghasilkan hasil yang sama dengan yang di atas. Tidak lulus, kalau ininya 75, maka grade-nya A. Kalau ininya 70, maka grade-nya B. Dan seterusnya. Jadi solusinya beda, tapi hasilnya sama. Nah, ini bergantung daripada teman-teman lebih prefer atau lebih minat atau lebih sukanya menggunakan yang mana. Apa menggunakan operator logika atau menggunakan nested if. Dua-duanya menghasilkan hasil yang sama. Cuman perlu diperhatikan kalau menggunakan nested if, penggunaan indentation-nya itu harus benar. Kalau teman-teman salah ngegeser aja elifnya di sini, maka diasumsikan oleh Python elif ini adalah miliknya if yang otomatis ke bawahnya akan error. Apalagi else-nya kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Jadi perlu diperhatikan indentation-nya. Ya, karena tadi konsekuensi dari tidak menggunakan kurung kurawal. Di Python menggunakan indentation. Maka indentation-nya yang perlu diperhatikan. Nah, seperti itu ya. Ini penggunaan nested if dan yang atas untuk menggunakan operator logika. Saya kasih nama, nanti saya share solusi satu ya, operator logika. Dan yang ini solusi kedua menggunakan nested if. Nah, kurang lebih itu mungkin yang bisa kita bahas tentang if. Itu nggak bisa banyak-banyak karena terpetok sama waktu dan uh, pertemuannya yang terbatas karena kita harus kejar sampai ke data science. Jadi untuk if-nya nggak bisa lama-lama. Oke, sebelum ke for, ini saya kenalkan sedikit ya tentang satu bentuk if yang sederhana. Namanya adalah ternary. Jadi ternary itu biasanya dikasih nama dengan operasi yang melibatkan tiga variabel atau tiga literal. Kalau biasanya itu binary ya. Contohnya binary itu sama dengan contohnya binary itu kayak gini. X sama dengan atau Z sama dengan X tambah Y. Nah, dia melibatkan dua, sisi kiri dan sisi kanan. Tapi kalau ternary itu melibatkan lebih dari melibatkan tiga. Jadi bentuknya agak aneh lah pokoknya. Itu ternary. Nah, tapi kalau di Python umumnya ada juga yang memanggil bentuk if ini adalah shorthand if.
Shorthand if itu if sederhana yang kita paksakan jadi satu baris begitu. Dengan catatan dia tidak punya pilihan yang lain, jadi nggak bisa dibikin elif-elif seperti ini, nggak bisa. Biasanya cuma dua pilihan aja. Kalau pilihannya benar seperti apa, sudah. Dan nanti bentuk yang satunya lagi, kalau pilihannya benar seperti apa, dan kalau pilihannya salah seperti apa. Nah, ini yang tidak punya pilihan, nggak punya else ya, alias yang paling sederhana. Contohnya tadi, untuk nilai misalnya, atau kehadiran ya. Kehadiran sama dengan 75. Bentuk sederhana atau shorthand-nya adalah seperti ini. If, begitu, kehadiran di atas sama dengan 75, maka ini langsung pernyataannya apa? Pernyataannya print, lulus. Masih bisa dijalankan. Umumnya kan seperti ini ya. Nah, umumnya seperti ini, if, di tab gitu. Tapi karena ini shorthand if, kita bisa sederhanakan seperti ini. Tapi tidak bisa kita paksakan menggunakan elif. Gitu. Oke, yang kedua adalah seumpama pernyataan ini dia punya else-nya. Dia punya pilihan yang lain, else-nya. Oke. Kalau dia punya pilihan yang lain, maka selain daripada itu, maka tidak lulus. Itu formatnya bakal jadi berubah sedikit. Yaitu kita pernyataan yang benar dulu. Kita cetak dulu, print, lulus. Ini pernyataannya kalau benar, kemudian baru kondisinya. If, gitu, kondisinya apa? Kehadiran di atas sama dengan 75, oke. Tidak diberi titik dua, langsung else, print, tidak lulus. Nah, bentuknya sama. Kalau kita kurangi misalnya kehadirannya 50, maka masuknya jadi tidak lulus. Nah, itu bentuk dari ternary atau shorthand if. Nah, teman-teman bisa pakai sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau pilihannya banyak, ya nggak bisa. Pilihannya banyak, silahkan menggunakan elif. Kalau pilihannya cuma dua, ya atau tidak, maka teman-teman bisa gunakan ternary. Cuman yang unik di ternary ini jadi lebih kayak bahasa Inggris. Cetak lulus jika kehadiran 75. Selain itu, cetak tidak lulus. Lebih enak ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah di sini tidak menggunakan titik dua ya. Karena apa? Karena pernyataannya sudah duluan. Gitu. Kalau yang ini pernyataannya belakangan, maka kita titik dua. Titik dua itu mengakhiri dari perintah if ini. Nah, kalau ini kan pernyataannya sudah duluan, kemudian dilanjutkan dengan else. Ya, seperti itu. Itu menggunakan ternary dengan else atau dengan pilihan yang lain. Oke, berikutnya ada exercise ya, ada uji coba atau latihan gitu. Ini seharusnya teman-teman kerjakan kalau yang tadi kelas pagi karena spare waktunya lebih banyak. Kalau yang ini kita kerjakan sama-sama aja. Oke, di sini saya punya contoh soal sederhana ya. Buatlah program approval kredit sederhana dengan ketentuan kalau teman-teman berusia di atas 18 tahun, maka layak dapat pinjaman. Tapi dengan catatan, kalau penghasilannya di atas 1,5 juta, maka teman-teman bisa dapat pinjaman. Tapi kalau sudah umur 18, tapi penghasilannya kurang dari 1,5 juta, maka tidak layak mendapat pinjaman. Oke, apalagi yang usianya di bawah dari 18 tahun, itu sudah pasti langsung tidak layak mendapat pinjaman. Tapi di sini ada penambahannya adalah tanyakan kepada user tentang usia dan penghasilan mereka. Maka kita butuh yang namanya input. Nah, kita kerjakan sama-sama. Berarti di sini yang perlu ditanyakan kepada user adalah usia dan penghasilan mereka. Kita bikin variabel dulu, usia. Kita tanyain ke user, input ya. Berapa usia Anda? Oke. Berikutnya kita tanyain penghasilannya, gajinya. Gajinya kita input.
berapa penghasilan Anda. Nah, seperti itu. Kita sudah dapat inputan usia, kita sudah dapat inputan gaji, maka kita lakukan perintahnya. Nah, perintahnya adalah if. Gitu ya. Kalau teman-teman usianya di atas 18 tahun, maka gaji lebih dari sama dengan 18 tahun, begitu? Maka dicek lagi penghasilannya di atas 1,5 juta atau enggak. Maka kita if lagi. If gajinya di atas sama dengan 1.500.000, nggak pakai titik ya. Kalau pakai titik error, ya. Asumsinya adalah desimal. Maka print. Langsung Anda layak mendapatkan pinjaman. Nah, selain itu, kalau di bawah 1,5 juta, karena nggak ada pilihan lain, maka teman-teman bisa langsung else. Atau kalau mau pakai elif juga bisa sih. Tapi karena nggak ada pilihan lain, teman-teman bisa langsung klik else. Print, Anda tidak layak mendapatkan pinjaman. Oke. Berikutnya, ini kalau yang di atas 18 tahun. Bagaimana kalau di bawah 18 tahun? Karena tidak ada pilihan lain, langsung else. Print, Anda tidak layak mendapatkan pinjaman. Nah, tapi kalau ini dijalankan, itu pasti masih error. Nah, ini nggak akan saya tampilkan errornya. Nah, tapi menurut teman-teman nih, sorry, bukan gaji ke usia. Nah, gitu. 20 dan 1 juta, 2 juta. Harusnya kan layak ya. Tapi di sini masih error nih. Nah, menurut teman-teman ada yang bisa tahu nggak kira-kira errornya kenapa ya kalau masih ingat di pertemuan sebelumnya? Lalu di convert dari Nah, string ke betul. integer. Betul sekali. Nah, berarti kita perlu convert dulu dari string ke integer. Kenapa? Karena inputan dari user, si input ini hanya bisa menampung yang tipe datanya adalah string. Untuk membandingkan kiri dan kanan harus sama. Maka yang ini 18 integer, 1.500 integer, maka yang sebelah kirinya pun harus integer. Barulah di sini benar, Anda layak mendapatkan pinjaman. Ya, good job. Oke, itu saja mungkin ya untuk yang if. Singkat saja karena nggak bisa lama-lama kita terpetok sama materi. Kita lanjut ke perulangan. Oke, mudah-mudahan 15 menit cukup untuk bahas perulangan. 45 menit ternyata habis buat yang if. Oke, untuk perulangan yang perlu saya tekankan adalah definisi dari perulangan. Itu karena mungkin waktu C++ kemarin juga teman-teman pasti dicontohkan sama dosennya adalah bikin angka ya. Bikin angka 1 sampai 10 misalnya ya, menggunakan for. Tapi intinya bukan itu ya. Intinya bukan untuk menampilkan 1 sampai 10, bukan. Tapi teman-teman bisa bayangkan begitu ya. Misalnya dicontohkan untuk menulis misalnya dulu zaman SD, misalnya teman-teman nggak ngerjain PR gitu ya. Teman-teman nggak ngerjain PR, terus disuruh dihukum sama gurunya, silakan tulis misalnya saya tidak akan mengerjakan PR lagi di sekolah. Karena PR harusnya di rumah ya. Silahkan tulis pakai tulisan tangan ini sebanyak 100 kali. Nah, itu teman-teman capek kan kalau nulis ya. Nah, so teman-teman harus di sini kopas-kopas berkali-kali ya. Itu sampai 100 kali kan capek ya. Benar-benar ini kan hasilnya yang kita inginkan. Atau bu guru kita tuh menginginkan tulisan ini. Tapi tidak efektif dan tidak efisien gitu ya. Codingnya tidak efektif, waktunya tidak efisien. Maka kita bisa nyuruh si Python untuk mengulangi perintah ini sebanyak yang kita inginkan. Itu konsep daripada perulangan. Jadi perulangan itu adalah satu coding yang kita taruh di blok perulangan atau blok for untuk dia diulang sebanyak apapun yang kita inginkan, menyesuaikan dengan kondisinya. Nah, tapi untuk lebih memudahkan,
untuk lebih apa ya, membuat teman-teman memahami konsepnya. Nah, itu umumnya dosen-dosen termasuk saya itu mengajarkan untuk menampilkan angka ya. Karena apa? Contoh lainnya adalah misalnya teman-teman disuruh bikin tulisan angka dari 1 sampai 20 gitu. Ya berarti kan kayak gini ya, 1, 2, 3, 4, ya capek gitu. Gimana caranya supaya cepat dan sederhana begitu. Aduh, 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 aduh. Mana tadi? Bukan. Ini kok ini. Nah, capek gitu kalau satu-satu. Maka kita gunakan for. Nah, ini cepat saja. Sewaktu di C++ kemarin, itu pasti teman-teman membuat sebuah for adalah for begitu ya. Integer i. Nah, integer i ini adalah counternya ya, penghitungnya. Sekarang sudah diulang sebanyak berapa kali ya? Nah, itu. Misalnya perulangan pertama itu berarti i-nya 1. Perulangan kedua i-nya 2. Nah, i itu adalah counternya ya. I sama dengan 0 gitu ya. Karena dimulai dari 0. Berarti blok yang awal ini adalah nilai awal. Kemudian mau diulang sebanyak berapa kali? Misalnya sampai 10 gitu. Atau ininya 1 deh. Kita mau bikin angka 1 sampai 10 misalnya. Maka i-nya lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan 10. Berarti ini batasannya atau batas akhirnya. Dan i++. Nah, i++ ini penambahannya menambah 1. Maka kurang lebih kalau ini dijalankan di C++, ya pasti error loh di sini. Cout gitu misalnya. I, maka akan muncul angka 1 sampai 10. Nah, di Python ini lebih sederhana lagi. Tapi konsep daripada 3 angka ini, berarti ini adalah awal, akhir. Penambahannya berapa banyak? Ini saya kenal dengan yang namanya step. Oke ya, karena ini nggak mesti plus-plus ya, bisa plus sama dengan 2, plus sama dengan 3 gitu ya. Lagian kalau di Python nggak ada plus-plusnya. Oke, yang perlu teman-teman pahami adalah ada awal, akhir, dan step. Begitu ya, itu yang perlu diingat-ingat. Oke, balik ke Python. Nah, kalau di Python, sama, for juga, for. Tapi yang perlu kita definisikan adalah variabel counternya. Tadi i ya, kita pakai i. I, gitu. In, range. Ini range. Kemudian number yang kita inginkan. Nah, number di sini adalah, nah di sini teman-teman langsung muncul ya, stop. Nah, berarti batas akhirnya tuh berapa? Misalnya teman-teman mau mengulangi sebanyak 10 kali, ya udah, berarti range-nya sampai 10. Titik 2. Print. Saya tidak akan mengerjakan PR lagi di sekolah. Maka otomatis dia akan ketik 10 kali. Mau 100 kali juga bisa, 100 kali langsung. Nah, seperti itu ya. Jadi defaultnya adalah range ini kalau angkanya cuma 1, itu batasnya. Oke, supaya nggak bingung, kita contohkan ke dalam bentuk angka. Sekarang yang kita cetak adalah counternya, I. Ini kira-kira hasil akhirnya seperti apa? Yaitu dari 0 sampai 9. Nih, dari 0 sampai 9. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah start defaultnya pasti dari 0. Kalau teman-teman nggak mendefinisikan nilai awalnya berapa, ini kan tidak didefinisikan ya nilai awalnya berapa. Cuman teman-teman minta ulangi sebanyak 10 kali gitu. Maka mulainya dari 0. Sampai ke sebelumnya. Misalnya teman-teman minta 10, maka munculnya adalah 9. Kenapa? Karena ya dari 0 sampai 9 itu kan sebanyak 10 kan ya. Ada 10 angka gitu ya, dari 0 sampai 9. Tapi definisinya sebetulnya adalah batas akhirnya 10, maka itu ibarat kayak kurang dari 10 gitu. Jadi sampai 9 aja. Nggak kurang dari sama dengan 10, bukan. Tapi kurang dari 10. Makanya cuma sampai 9. Tapi startnya dari 0. Terus pertanyaannya gimana kalau kita mau startnya dari 1? Nah, kalau startnya dari 1, maka kita bikin satu lagi. For i in range. Nah, angkanya kita ubah nih.
kita ubah mulainya dari 1, sampai 10. Seperti itu ya. Kemudian print I. Cetak. Maka di sini hasilnya adalah 1 sampai 9. 1 sampai 9. Kenapa? Karena ya tadi, berarti kalau ini tuh kalau di C++ kan, for integer I sama dengan 1, I lebih kecil daripada 10, I plus plus. Nah, seperti itu. Jadi ininya itu adalah kurang dari 10, bukan kurang dari sama dengan 10. Seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah gimana kalau pengen nggak mau nambah 1, maunya nambah 2. Jadi 1 ditambah 2 jadi 3, tambah 2 jadi 5. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Bagaimana caranya? Kalau tadi defaultnya, step-nya adalah plus-plus ya, alias nambahin 1. Sekarang pengen step-nya itu nambah 2. Caranya gimana? Caranya kalau di sini, berarti kita pakai angka yang ketiga. Range, mulainya 1, berakhir di 10, step-nya 2. Seperti itu. Kita jalankan lagi, print I. Maka hasilnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Seperti itu. Jadi default awalnya itu adalah nilai akhirnya berapa? 10. Oke, kalau teman-teman mau ganti atau mau custom awalnya dari 1, maka tambahkan 1 sampai 10. Oke, itu custom yang kedua. Custom yang ketiga adalah kalau teman-teman nggak mau nambah 1, tapi nambahnya 2 ya teman-teman, tambahkan stepnya di sini 2. Gimana kalau mau nambahin 2, 4, 6, 8 misalnya, mau yang genap gitu. Ya, kita mulai dari 2. 2, 4, 6, 8. Kalau pengen mulai dari 0, ya 0. 0, 10, 2. 0, 2, 4, 6, 8. Kalau 10-nya pengen ke bawah, ya udah berarti 11. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini saya kira sangat mudah sekali untuk for yang bentuknya seperti ini ya. Tapi nanti ketika mulai di dataset, kita mulai bicara data yang banyak, itu for-nya jadi lumayan ribet ya. Jadi kalau di awalnya ini teman-teman sudah agak merasa kesulitan ya, coba berarti bisa tanyakan secara di grup lagi misalnya ke saya kalau misalnya masih ada yang bingung karena saya belum bisa dua arah karena ya tadi kepotong sama waktu, jadi perlu agak cepat. Nah, jadi nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kalau misalnya masih bingung. Nah, ini adalah bentuk sederhananya, paling sederhananya dari penggunaan for. Nah, berikutnya sebagai exercise, gimana sekarang kalau dibalik? Saya pengen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira bisa atau enggak ya menggunakan for yang seperti ini? Jelas bisa, karena yang C++ juga bisa, ini juga bisa. Cuman yang perlu teman-teman perhatikan adalah startnya dari mana? Kalau pengen dari 10 ke 1, startnya dari 10. Oke. Terus hasil akhirnya 1. Ya jangan 1, kalau 1 berarti nanti kurang dari 1 atau lebih besar dari 1. 0. Kemudian step-nya. Kalau step-nya nggak mungkin nambah dong. Kalau nambah dari 10, 11, 12, 13, 14 malah nggak nyampe-nyampe. Step-nya min 1. Bisa loh pakai min. Maka hasil akhirnya adalah 10, 9, 8, 7, sampai 1. Gimana kalau pengen genapnya aja? Ya berarti min 2. 10, 8, 9. Kalau pengen ganjil ya berarti startnya dari 9 gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa di custom sesuai dengan keinginan teman-teman. Itu yang paling sederhana daripada penggunaan for. Oke. Tapi balik lagi ya. Jadi fungsinya for itu bukan memunculkan angka gitu. Itu hanya untuk memudahkan atau menganalogikan ke teman-teman bentukan aslinya dari for itu seperti apa, makanya kita pakai angka. Tapi maksud utamanya adalah yang ini ya, sebetulnya. Untuk mengeksekusi sebanyak berapa kali. Seperti itu ya. Apalagi kalau dulu zaman C++ misalnya bikin nested for, bikin apa segitiga dari angka gitu ya.
Nah, itu sebetulnya cuma mainan logika aja. Dan di kenyataannya itu sih sebetulnya jarang kita gunakan juga. Yang paling sering kita gunakan ya yang ini. Minta si aplikasinya atau minta si programnya untuk mengulang sebanyak berapa kali. Itu aja sih. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang paling sering banget digunakan nanti ketika kita sudah mulai main di data science, yaitu mengulangi perintah sebanyak anggota elemen yang ada di sebuah data collection. Kemarin teman-teman sudah pernah sedikit saya spill gitu, data collection itu ada list, ada tuple, set, ada dictionary. Ini adalah untuk memunculkan anggotanya. Misalnya dalam satu list itu ada anggotanya berapa. Nah, kita munculkan. Cuman di sini yang perlu teman-teman perhatikan itu, ini sebenarnya nggak umum sih di Indonesia ya, tapi sangat saya sarankan sekali ya. Misalnya kalau di bahasa Inggris gitu ya, ada book. Book ini berarti merujuk ke sebuah buku ya. Tapi kalau books berarti merujuk ke koleksi buku yang banyak gitu. Nanti juga teman-teman kalau belajar di Laravel misalnya atau framework atau CI itu teman-teman pasti akan terbiasa dengan ini. Misalnya kalau nama gitu, name, oh berarti namanya merujuk ke satu orang aja. Tapi kalau names itu berarti banyak nama atau koleksi banyak nama. Nah, ini pun sama ya. Misalnya saya punya nama, tapi itu cuma satu. Tapi kalau namanya banyak, maka namas gitu misalnya. Meskipun rada aneh gitu ya. Namas misalnya saya punya beberapa nama orang gitu. Ada Ujang misalnya, ada Asep, ada Rahmat misalnya. Nah, bagaimana kita memunculkan si anggota nama-nama ini menggunakan for? Tapi seumpamanya kita nggak tahu ini batas akhirnya tuh berapa. Nggak tahu anggotanya berapa. Maka teman-teman bisa menggunakan for nama in namas. Print nama. Ujang, Asep, dan Rahmat. Nah, kalau yang ini mungkin nanti akan kita bahas lebih detail ketika kita masuk ke data collection. Ini adalah salah satu contoh daripada list ya. Nah, kalau biasanya kalau teman-teman pakai array, itu kan harus tahu tuh array itu batasnya berapa. Kalau ini nggak perlu gitu. Teman-teman nggak perlu tahu batasnya si atau anggota si list ini ada berapa orang. Itu teman-teman bisa langsung panggil ada berapa banyak orang ada di dalam situ. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penamaannya. Jadi kalau teman-teman nanti ke depannya ya, kita sedang bicara data collection, bicara list dan tuple, itu ujungnya pakai S. Kalau bisa. Supaya nanti ketika kita panggil namanya satu persatu, itu teman-teman bisa gunakan namanya. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah setiap nama yang ada di dalam namas, cetak namanya. Seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi ini sekilas info aja, nanti akan kita bahas lebih lanjut di data collection. Oke, terakhir ini ya ada contoh kasus nih. Eh, menampilkan bilangan kelipatan 4 dari 0 sampai 20. Nah, berarti ini pakai for ya. For i in range. Nah, ini startnya dari 0, finishnya di 20, tapi nggak bisa 20 ya, berarti 21. Stepnya 4. Print i. Maka akan munculkan kelipatan 4 dari 0 sampai 20. Kalau ininya 20 aja, maka nggak akan sampai 20. Sampai 16. Karena kurang dari 20. Kalau pengen sampai 20, maka 21. Oke, ya tepat pukul 6 ya. Seperti biasa, saya cukupkan materinya sampai di sini dulu. Nanti mungkin jam 6.45 ya, saya beri kesempatan buat teman-teman untuk makan dan sholat maghrib terlebih dahulu. Nanti kita lanjut lagi pukul 6.45 untuk kuisisnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi nanti di kuisisnya langsung lewat WhatsApp grup saja. Oke, itu saja. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.